Halo warga barbar, encang-encingnya babe dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian hari ini? Dan gimana? Udah mimpi basah hari ini? Kembali lagi nih sama gue Bang Mamat. Film yang akan Bang Mamat ulas kali ini adalah satu buah film yang berjudul Private Tutor Advanced Course. Film ini bercerita tentang seorang pejantan tapi kurang tangguh yang sedang mempelajari buku biologi tentang tata cara cangkul-mencangkul singkong pada lubang yang tembem, legit, lentur, kenyal, enak, mantep, maknyos, muncrat, oh yes. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang guru private yang mau mengajarkannya pokcoy secara baik dan benar sesuai dengan kitab Profesor Dr. Kakek Sugiono. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, karena celana udah mulai basah, ini dia ceritanya. Di awal cerita kita dikenalin oleh salah satu pria yang bernama Lee Songki, juga adik perempuannya yang bernama Machi, dan ibunya yang bernama Maisa atau kepanjangannya Maisaro. Mereka sedang asik makan bersama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah seorang wanita legit dengan membawa kue yang bernama Yun Hua. Ia adalah tetangga baru mereka yang baru saja pindah di sebelah rumah mereka. Yun Hua juga bekerja sebagai seorang penulis novel. Diam-diam, Lee juga mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan melirik Yun Hua sambil senyum-senyum sange. Di kampus, saat Lee sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Nick, pisang tanduk milik Lee dibuat tegang karena melihat seorang guru yang bertubuh kenyal dan gurih yang bernama Miae. Lalu Miae menyuruh Lee untuk menemuinya segera di ruangan kantornya. Beberapa saat kemudian, Lee langsung datang ke ruangannya. Rupanya Miae menegur Lee atas kesalahan karena mengubah teks pada tugas kuliahnya dengan imajinasinya yang liar. Saat Miae sedang menegurnya, hasrat genjotnya kambuh. Lalu ia membayangkan dirinya sedang meraba-raba tubuh Miae, sehingga membuat dirinya jadi gagal fokus. 네, 교수님. 야, 이성진, 내 말 듣고 있어? Setelah kejadian tersebut, Lee kembali berkumpul dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang seorang junior di kampusnya yang bernama Maimun, atau kepanjangannya Maimunah. Rupanya Maimun suka kepada Lee, namun Lee tetap cuek dan tidak peka terhadap dirinya. Lanjut scene pindah ke rumahnya. Saat Lee sedang asik menonton dan mempelajari video kakek legend, sang ibu menyuruhnya untuk mengantarkan buah ke rumah Yun Hua. Sesampainya di rumah Yun Hua, Lee mulai sange melihat paha dan celana dalam Yun Hua yang bermerek krokodil, sehingga membuat ia gagal fokus dan menjatuhkan buah yang ia bawa tadi. Lee pun meminta maaf kepada Yun Hua. Lalu Yun Hua mengatakan kepada Lee bahwa resleting celananya terbuka. Hal itu membuat Lee sangat malu dan langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Maimun mengirim pesan kepada Lee dan menyuruh Lee untuk segera membaca surat yang ia kasih tadi. Rupanya, surat tersebut berisi ajakan untuk mengajak Lee pergi karaoke berdua sambil minum-minum intisari. Lanjut, Lee diminta Yun Hua untuk membantunya membetulkan keran air yang rusak di rumahnya. Lagi-lagi, pisang tanduk milik Lee dibuat tegang dengan kelegitan tubuh Yun Hua, sehingga membuat ia ceroboh dan justru melukai tangannya sendiri. Yun Hua yang melihatnya langsung bergegas untuk mengobati luka di tangan Lee sambil menempelkan bakpao miliknya di pipi Lee. 저 이만 가보겠습니다. 가볼게요. 벌써 가게? Setelah kejadian tersebut, Lee segera bergegas pulang. Sesaat kemudian, Lee kembali keluar dan menemui Maimun di sebuah room karaoke.
Di situ Maimun mengatakan kepada Lee bahwa ia lope-lope kepada dirinya. Lalu ia membuka bajunya dan mengajak Lee untuk ngemprut bareng, namun Lee justru menolaknya dan menyuruh Maimun untuk memakai kembali pakaiannya. Hal itu dikarenakan Lee sedang tertarik dengan Mie, gurunya di kampus tadi. Lalu Lee segera meninggalkan Maimun sendiri di room tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka semua berkumpul di sebuah restoran sambil minum-minum ciu bersama. Rupanya di tempat tersebut juga ada Mie. Seketika pandangan Lee terfokus kepada dirinya. 평생 동안 바보로 지내겠네. Setelah acara minum-minum selesai, Lee melihat Mie sempoyongan. Lalu Lee berinisiatif untuk mengantarnya pulang ke rumah. Diam-diam, Maimun juga melihatnya dan dibuat cemburu atas kedekatan Lee kepada Mie. Sesampainya di rumah Mie, Lee langsung membaringkan Mie di sofa. Seketika hasrat genjotnya pun muncul lagi. Lalu ia langsung memasukkan tangannya ke dalam rok Mie. Lantas Mie pun terbangun dan segera mengambil segelas air. Lalu Mie mengatakan kepada Lee bahwa dirinya masih sadar dan belum mabuk parah. Kemudian Lee mengatakan kepada Mie bahwa ia menyukai dirinya dan ingin melakukan popokcoy dengan dirinya. Namun Mie menolak mentah-mentah permintaan Lee dikarenakan Lee masih anak-anak. Hal tersebut membuat Lee sangat kecewa dan patah hati. Tiba-tiba Yunhua datang menemui dirinya dan menanyakan kepada Lee apa yang terjadi. Lalu Lee menceritakan kepada Yunhua masalah yang sedang ia hadapi. Keesokan harinya, Yunhua mengajak Lee ke sebuah setu. Di sini, Yunhua mengatakan kepada Lee bahwa ia mau mengajari dirinya untuk melakukan pengempurutan atau popokcoy atau pengencrotan. Dimulai dari cara berciuman yang enak dan melakukan pengempurutan secara lembut dan tidak terburu-buru. 오, 심호흡을 해. 근데 걸리는 시간은 평균 약 30분. Praktek pertama pun dimulai di kamar Lee. Emang ya, dibanding pelajaran teori, pelajaran praktek itu lebih enak, iya gak? Tiba-tiba sang ibu datang dan membuka pintu kamar Lee dan membuatnya hampir saja ketahuan. Lanjut, keesokan harinya ia melihat Mie terjatuh karena hak sepatunya yang patah. Lee pun berinisiatif untuk menolongnya dan memopong Mie ke ruangan kerjanya sambil memijit kakinya yang sakit. Tiba-tiba kepala dewan memanggil Mie untuk segera mengikuti rapat. Sepulangnya di rumah, Lee dan Yunhua melanjutkan pelajaran prakteknya yang kedua yang bertema hardcore. Thanks for watching. See you goodbye. Love you. Beberapa waktu kemudian, Lee pergi ke suatu bar untuk minum-minum ciu. Sebab ia masih sangat galau karena sampai saat ini ia belum juga melakukan pengempurutan dengan Mie. Sepulangnya mabuk ciu, ia pergi ke rumah Yunhua sambil membawa beberapa botol intisari untuk diberikan kepada Yunhua. Sesampainya di rumah Yunhua, ia kaget. Ternyata Yunhua sedang bersama pacarnya yang bernama Yongchi. Sang pacar pun mengajak Lee untuk bergabung minum-minum bersama. Karena dirasa masih kentang dan belum naik, Yongchi pun pergi keluar untuk membeli tambahan minum dan kacang untuk dorongan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Lee dan Yunhua untuk melakukan popokcoy. Setelah selesai ngemprut, Lee pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun di depan ia berpapasan dengan Yongchi. Lalu Yongchi mengajak Lee untuk melanjutkan minum-minum. Namun Lee menolaknya dan beralasan jika si emak khawatir dan sedang menunggunya di rumah. Keesokan harinya, Yunhua mengajak Lee ke suatu tempat untuk melanjutkan pelajarannya. Rupanya tempat tersebut mengingatkan Yunhua tentang kenangan ia bersama pacarnya dulu. Setelah itu, mereka melanjutkan pelajarannya. Setelah asik ngemprut, Yunhua mengatakan kepada Lee bahwa ia mulai tertarik dan menyukai dirinya. Karena kejadian tersebut, Lee mencoba untuk bercerita dengan sang adik dan menanyakan kepadanya
bahwa cintanya kepada Mi-ae tak terbalas dan yang harus ia pilih siapa. Lalu sang adik mengatakan bahwa Lee harus menanyakan kepada hatinya sendiri dan harus memilih wanita yang sedang mengejar cintanya. Setelah selesai makan, Lee bergegas untuk pergi ke rumah Mi-ae. Sesampainya di rumah Mi-ae, tiba-tiba HP milik Mi-ae berdering. Ternyata Mi-ae mendapat telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa sang pacar ingin mengakhiri hubungan mereka atau putus. Hal itu membuat Mi-ae sangat sedih. Ia langsung masuk ke kamarnya. Lalu Lee masuk ke dalam kamar Mi-ae dan ia berinisiatif untuk menghibur Mi-ae yang sedang galau. Namun ternyata galau membuat dirinya menjadi liar. Mi-ae pun langsung memaksa dan memperkosa Lee. Pada akhirnya Lee pun berhasil melakukan pengemprutan dengan sang guru. Setelah selesai ngemprut, Mi-ae mengatakan kepada Lee bahwa ia mulai tertarik dengan dirinya dan menyuruh Lee untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang pengemprutan tadi. Lee pun mulai berpikir dan mengatakan kepada Mi-ae bahwa ia hanya ingin mencicipi tubuhnya saja dan tidak berniat untuk melakukan hubungan serius dengannya. Mendengar hal tersebut, Mi-ae langsung menampar Lee dan menyuruh Lee untuk menarik kata-katanya tadi. Tetapi Lee langsung bergegas pergi dan meninggalkan Mi-ae. Mi-ae pun sangat menyesal karena sudah memberikan jatah nganu kepada Lee. Sesampainya di rumah, Lee mulai memikirkan semua kejadian yang ia alami. Hal itu membuat ia sangat galau. Entah harus memilih Yunhua yang sudah mengajarinya ngemprut atau memilih Maimun, junior di kampusnya yang tulus mencintai dirinya. Balik ke Yunhua, ternyata ia menulis novel tentang kejadian pada setiap adegan di film ini. Keesokan harinya ia memutuskan untuk pergi keluar kota dan meninggalkan Lee untuk selamanya. Balik ke Lee, di kampus ia menemui Maimun dan mencoba menembak Maimun untuk menjadi pacarnya. Semua teman-teman di kampusnya pun bersorak bergembira melihat mereka berdua. Dan mereka berdua pun resmi berpacaran. 그럼 다 좋은 거네. 예쁘지, 예쁘지? 착하지, 착하지? 귀엽. Ending cerita, Lee mengajari Maimun untuk melakukan mantap-mantap. Dan novel yang dibuat Yunhua ternyata sangat laris di pasaran dan membuat ia jadi penulis novel yang terkenal. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah carilah guru yang mau mengajari kalian mantap-mantap. Wassalam.